Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Yusadi Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ancaman XSS atau cross-site scripting. Cross-site scripting adalah celah keamanan web yang memungkinkan penyerang untuk menyuntikkan skrip berbahaya ke dalam situs web yang dikunjungi oleh pengguna lain. Skrip ini dapat menjalankan berbagai tindakan jahat seperti mencuri cookie sesi, mengarahkan pengguna ke situs web phishing atau memodifikasi konten halaman web. Jenis-jenis serangan XSS bervariasi, tetapi semua didasarkan pada eksploitasi ketidakmampuan situs web untuk mengidentifikasi dan menetralkan skrip yang digunakan atau yang dimasukkan pengguna. Ini merupakan ancaman serius yang memerlukan tindakan pencegahan yang ketat. Selanjutnya, apa itu XSS Reflected? XSS Reflected juga dikenal dengan XSS tipe 1, serangan XSS di mana payload jahat dimasukkan ke dalam URL atau formulir input situs web ketika pengguna mengklik URL yang disisipi atau mengirimkan formulir yang berisi payload jahat. Kode berbahaya dieksekusi di browser korban. Contoh, misalnya seorang penyerang dapat menyisipkan skrip berbahaya ke dalam URL suatu situs web. Ketika menggunakan mengklik URL ini, skrip berbahaya akan dijalankan di browser pengguna, memungkinkan penyerang untuk mencuri informasi sensitif atau mengendalikan akun pengguna. Selanjutnya, bagaimana XSS Reflected bekerja? Yang pertama, input dan output. Serangan XSS Reflected dimulai dengan penyerangan memasukkan payload berbahaya ke dalam input website. Kedua, penyerangan. Ketika pengguna mengklik URL yang terkontaminasi atau mengirimkan formulir yang berisi payload berbahaya, server web menerima input dan langsung mengulanginya kembali ke browser pengguna. Ketika eksekusi, browser pengguna tanpa mengetahui bahaya mengeksekusi payload jahat. Ini dapat mengakibatkan penyerang mengendalikan browser pengguna dan melakukan tindakan berbahaya. Selanjutnya, dampak dan resiko XSS Reflected. Satu, pencurian data. Penyerang dapat mencuri cookie sesi pengguna, kredensial login, atau informasi pribadi lainnya. Dua, pengendalian akun. Penyerang dapat mengambil alih akun pengguna, membuat perubahan, atau melakukan tindakan berbahaya atas nama pengguna. Ketiga, penyebaran malware. Penyerang dapat menggunakan XSS Reflected untuk menyebarkan malware seperti virus atau ransomware. Keempat, penipuan. Penyerang dapat menggunakan XSS Reflected untuk mengarahkan pengguna ke situs web palsu atau menjalankan skrip yang menipu pengguna. Selanjutnya ada tools yang digunakan untuk XSS Reflected, yaitu ada DVWA dan Kali Linux. Selanjutnya untuk langkah-langkah pencegahan XSS Reflected. Satu, validasi input. Sangat penting untuk memvalidasi input pengguna dan menyaring karakter berbahaya sebelum memproses. Kedua, encoding output HTML dan JavaScript untuk mencegah skrip berbahaya dieksekusi di browser pengguna. Ketiga, ada Content Security Policy atau CSP, memungkinkan pengembang untuk mengendalikan sumber daya yang diizinkan untuk dimuat pada halaman web. Yang terakhir ada pembaruan reguler, selalu perbarui framework, library, dan perangkat lunak situs web ke versi terbaru untuk mengatasi kerentanan keamanan. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Satu, pentingnya keamanan. XSS Reflected adalah ancaman keamanan yang serius. Dua, pencegahan. Memanfaatkan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Tiga, pengetahuan. Tingkatkan pemahaman tentang XSS. Melalui pemahaman yang mendalam tentang XSS Reflected dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan, kita dapat mengembangkan sistem web yang lebih aman dan terlindungi dari ancaman ini. Dan presentasi dari saya. Untuk langkah-langkahnya, kita masuk ke dalam terminal terlebih dahulu untuk mengecek apakah DVWA-nya sudah terupdate atau belum. Kita masuk ke CD DVWA atau direktur DVWA. Kita tekan Docker Compose. Setelah itu masuk ke dalam browser, ke DVWA dengan alamat 127.1.428.0. Di sini yang pertama-tama kita lakukan adalah mengganti DVWA security ke mode low. Kenapa harus metode low? Karena dalam source code XSS Reflected belum terdapat filterisasi
untuk scriptnya. Nah, di dalam skenario PKSS Reflected terdapat from input dan dengan pertanyaan what's your name. Kita masukkan saja contoh hacker. Hacker. Kita submit. Nah, langsung muncul hello hacker. Di mana ini menjadi refleksasi dari inputan kita tadi. Kita dapat mengganti inputan ini, hello hacker ini, di sini. Contoh kita ubah menjadi hello test. Nah, di sini akan muncul hello test. View source code-nya seperti tadi menggunakan metode get. Nah, di sini untuk backend-nya echo pre hello $get name. Untuk memasukkan script atau mencoba memasukkan script alert, fungsi alert. Kita coba masukkan script. Jika muncul seperti ini berarti fungsi alert yang kita masukkan ke dalam form input berhasil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun ada salah kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.